Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudi melihat perkongsian ini, yang mana perkongsian ini bukan menunjukkan saya ini adalah yang hebat, saya ini ada orang yang pandai dalam bidang agama. Tidak, perkongsian ini hanya sekadar untuk berkongsi apa yang saya tahu. Macam yang dipesan dalam Al-Quran, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi berketepatan dengan ayat itu, maka apa yang saya tahu ini akan saya sampaikan, apa yang saya tidak tahu wallahu a'lam bishawab. Okey, kita teruskan insyaallah. Mungkin perkongsian ini sudah pernah didengar, cuma insyaallah kita refreshkan balik. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya kepada para audiens dan para yang sudah menonton video ini, perkongsian ini, pernah tidak dalam situasi itu kalian marah? Sudah pasti setiap manusia ada perasaan marah. Itu adalah fitrah seorang manusia. Bukan saya ingin membahas tentang tajuk marah, cuma di sini saya ingin berkongsi satu kisah, yang mana pada waktu itu saya sendiri waktu ketika itu saya berada di satu point bersama orang kata nakib saya lah, seorang guru saya lah. Waktu itu saya tengah berada di center point dan saya pun call lah saya punya nakib saya call tidak dapat, call kali kedua tidak dapat juga, call kali ketiga tidak dapat juga. Jadi otomatiklah perasaan marah itu timbul. Jadi waktu itu saya berpikir apa yang perlu saya buat. Fikir, saya call balik. Call adalah dalam setengah 1 jam begitu saya menunggu. Jadi saya pun call balik. Call, alhamdulillah diangkat. Waktu diangkat saya tanya, abang dari mana? Saya cakap itu. Lepas itu dia pun cakap, oh minta maaf, saya abang baru keluar dari bilik karaoke. Punyalah tambah saya marah time itu. Jadi waktu itu saya pun cari orang kata orang dekat Iten, jadi saya pun pergi Iten, saya pun otomatik marah. Perasaan marah ini memang fitrah bagi seorang manusia. Tidak normal rasanya bila tidak perasaan marah. Kalau tidak ada perasaan marah, maka sabar pun tidak ada. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah berkongsi tentang satu sifat mahmudah, seperti lagu Hijaz yang didendangkan oleh kumpulan Hijaz kan, yang mana lagu ini berjudul sifat mahmudah, seperti inilah sebahagian sifat mahmudah yang patut ada pada diri kita, susah dimiliki, payah dijaga, hanya yang punya yang bermujahadah. Umpama begitulah dia punya rentak lagu. Jadi sifat ini hanya akan ada pada seorang yang bermujahadah. Apa sifat itu? Ini adalah salah satunya, yaitu sabar. InsyaAllah perkongsian kita pada malam ini sabar, insyaAllah. Jadi sabar yang macam mana itu? Sabar yang macam mana? Apa itu sabar? Saya petik kata-kata daripada Syekh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang mana kita ni bila kita cakap pasal teori, kita bercakap itu bolehlah. Dia kata kita kalau teori boleh, tapi kalau praktiknya boleh tidak? Boleh tidak kita praktikkan perasaan sabar itu?
memang bukanlah agak mudah, bukan juga agak susah, tapi kepada orang yang bermujahadah insya Allah dia akan dapat. Jadi sabar itu sabar yang macam mana? Sabar yang macam mana? Ada dua jenis sabar. Sabar yang macam mana tuh? Saya tanya kepada audiens yang sudi menonton perkongsian ini. Sabar yang macam mana? Di sini saya akan kongsikan dua jenis sabar. Ada dua pembahagian sabar, yaitu sabar yang pertama ini adalah sabar yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja orang kata. Jadi sabar yang biasa-biasa ini macam mana? Sabar yang biasa-biasa ini adalah sabar dia tahan peritnya dugaan, tahan sesuatu, ialah dugaan, tahan marah dan pendam perasaan, rasa sakit. Itu perasaan yang biasa-biasa saja. Perasaan sabar yang biasa-biasa saja, insya Allah. Jadi sabar yang biasa-biasa ini sudah tentu ada dalam setiap individu. Jadi macam mana saya yakinlah perasaan seperti yang sabar biasa-biasa ini ada dalam setiap diri individu. Jadi yang kita mau ini, yang saya bentangkan ini, insya Allah sabar yang jenis kedua ini. Sabar kedua ini sabar apa? Inilah yang dikatakan dalam satu ayat dalam surah ke-12 ya, surah Yusuf tidak silap. Dan dalam surah itu ada satu perkataan. Dia ayat panjang, cuma perkataan dia saya tertarik dengan satu perkataan itu. Perkataan itu berada di ayat nomor 18 tidak silap. Yang mana ayat ini berbunyi fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Sabar ini yang saya akan kongsikan. Yang mana bersabar dengan sabar yang indah. Fasabrun jamil. Maka dengan bersabar itu cantik, dengan bersabar itu indah. Jadi saya akan kongsikan satu kisah tabi'in, yang mana kisah tabi'in ini yang bernama Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni seorang tabi'in. Pada ketika itu anak Umar ini sedang nazak, sedang menghampiri hujung-hujung tahun saja dia. Sedang nazak, dia berkata, wahai anakku, dia kata seperti ini, aku lebih gembira dengan keadaan aku sekarang ini daripada dalam keadaan kamu. Katanya begitu. Tapi dalam ayat orang lah. Kalau dalam ayat kita, aku gembira tengok keadaanku sekarang ini berbanding dengan keadaan yang tengah nazak. Seperti itu. Nampak kasar, tapi melalui dorang punya bahasa mungkin agak indah lah. Jadi kenapa? Mesti orang tertanya-tanya, kenapa bapak dia cakap begitu ya? Macam suka pula bapak dia ni anak dia mati. Ini yang kita mau bahas. Kenapa Umar Abdul Aziz berkata begitu? Sebab bila kita menghadapi sesuatu musibah itu, dugaan itu, bila kita bersedih, syaitan ni mula main peranan. Dia akan hasut kita, macam-macam perasaan, pemikiran kita akan terhasut. Dia akan hasut. Jadi daripada kita bersedih, lebih baik kita bersabar dengan sabar yang indah ini. Fasabrun jamil. Jadi Umar Abdul Aziz itu pun cakap dengan mendongak ke langit, dia berkata, dia sambil tersenyum. Pelik kan kalau orang zaman sekarang anak dia meninggal, bapak dia meninggal, siapa-siapa saudara mara dia meninggal, mesti akan menangis, mesti akan sedih. Tapi tabi'in ini, Umar Abdul Aziz ini, dia senyum, sempat lagi senyum. Dia cakap lagi, aku gembira dengan keadaanku ini berbanding dengan keadaanmu. Umar Abdul Aziz kata begitu sambil tersenyum melihat langit. Tapi kalau kita, Allahu a'lam lah, saya pun tidak tahu. Saya sendiri pun kalau ada orang meninggal, saya menangis juga. Jadi disambung oleh anak dia. Apa kata anak dia? Wahai bapakku, perumpamaan seperti ini.
Boleh potong dia kan? Boleh cut juga kan? Perumpamaan seperti ini. Perumpamaan si anak pun menjawablah kepada si bapak dia nih, si Umar Abdul Aziz nih. Anak dia cakap, wahai ayanda, perumpamaan ayat yang seperti itulah, tapi dalam bahasa orang, wahai ayanda, sekiranya engkau bergembira dengan keadaanmu sekarang, maka itu lebih baik. Menunjukkan anak dia ini seorang yang anak soleh. Karena apa? Coba kalau kita tengok orang zaman kita lah, bukan dengan zaman kita lah, zaman kita tengok pada diri kita sendiri. Kalau kita tengok pada diri kita sendiri, kalau ada orang saudara mara kita yang meninggal kan, mampukah lagi dia bercakap seperti itu? Kalau kau gembira dengan keadaan aku sekarang nih Pak, kalau kau gembira dalam keadaan aku sekarang nih Nak, kalau kau gembira dalam keadaan aku sekarang nih Mak, maka itu lebih baik. Adakah orang sekarang yang sanggup bercakap seperti itu? Allahu a'lam lah, saya pun tidak tahu. Jadi kenapa si anak berkata seperti itu? Ini menunjukkan ciri-ciri seorang tuh, dia anaknya ini anak yang soleh. Sebab apa? Sebab sampai sebelum dia meninggal pun dia mau menggembirakan ayahnya. Nampak kan hebatnya keimanan para tabi'in zaman dahulu. Hebat kan berbanding sekarang. Bukan mau membandingkan, cuma kita boleh ambil iktibar, kita boleh ambil pengajaran dari cerita tabi'in ini, Umar Abdul Aziz ini. Jadi waktu itu dalam keadaan begitu, anaknya pun berkata seperti itu, bapaknya pun senang hati. Seperti itulah dia punya cerita. Bapaknya berkata seperti itu, dan anaknya pun membalas dengan bertujuan untuk menggembirakan hati bapaknya sebelum dia sampai ke ke detik-detik itu. Jadi perumpamaan seperti itulah sabar yang indah ini. Kalau zaman kita sekarang, Allahu a'lam bishawab lah, saya pun sendiri tidak dapat meraih kesabaran yang tahap kedua itu. Dalam masa yang sama, insyaAllah kita berbincang, kita berkongsi dia punya teori ini, dan praktiknya tuh insyaAllah kita amalkan sama-sama. Walaupun teorinya agak mudah untuk dikatakan, tapi dia punya praktikal itu agak sukar. Jadi tidak apa, kita coba usaha sama-sama, dan saya doakan kepada yang melihat perkongsian ini akan dapat mencapai tahap sabar yang kedua ini. Tahap sabar itu bersabar dengan sabar yang indah. Dan doakan saya juga semoga apa yang saya katakan ini dapat saya amalkan, dan sama-sama kita beramal. Ini juga merupakan teguran buat diri saya lah. Jadi memang agak susah, cuma Allah berpesan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang mana Allah sertakan dalam setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Allah ulang lagi sekali, dalam setiap kesusahan itu pasti disertai. Serta kemudahan. Serta kemudahan. Jadi maksudnya ayat dalam surah Al-Insyirah itu, bila kita berada dalam satu kesusahan, kita perlu cari dia punya kenikmatan itu, hikmah dia di mana, dia punya kemudahan itu di mana. Kita kena cari dalam kesusahan itu. Bukannya kita tunggu di hujung-hujung tu, bukan kita mau tunggu, tapi kita kena cari. Jadi mungkin sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.